Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat sore. Hari ini kita akan mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah online via channel YouTube. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat kita mau mengikuti, persiapkan diri kita masing-masing, dimanapun Bapak Ibu berada untuk kita menghormati Tuhan. Marilah kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang bertata di kerajaan surga, kami akan memulai ibadah ini Tuhan. Ibadah via online ini melalui channel YouTube. Kami akan mempersiapkan diri yang terbaik. Hadirlah pada saat kami melangsungkan ibadah Tuhan. Berkati dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, senang saat ini kita kembali berjumpa. Siapkan segenap keberadaan kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kami senang ada di sini Tuhan. Lebih dari siapapun yang kami nantikan hadir. Kiranya Engkau ada bersama dengan kami di ruang-ruang kami. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Syukur bagimu ya Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah
hidupku, di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku
tetaplah bersama dengan kami ya Tuhan. Sungguh kami membutuhkan Engkau. Kami mulai ibadah ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita tetap berdiri Bapak Ibu. Lebih lagi kita memuji Tuhan. Sebab tiada pernah kujumpa pribadi yang seperti Dia. Amin. Haleluya. Kami mengagumi Engkau Tuhan. Tiada pernah kujumpa pribadi seperti Dia yang mengasihi aku dengan kasih sempurna. Amin. Dan kini hatiku telah menjadi jatuh cinta. Jatuh cinta, jatuh cinta padanya. Lagi katakan tiada pernah. Oh tiada pernah ku jumpa pribadi seperti Dia yang mengasihi aku dengan kasih sempurna. Kini hatiku telah menjadi jatuh cinta. Jatuh cinta, amin. Jatuh cinta padanya. Haleluya. Dia mati gantikan diriku. Ya Tuhan juru selamatku. Oh Dia menolong dalam hidupku. Betapa ku bersyukur. Oh indah Engkau ya Tuhan. Mari lebih lagi bersama-sama. Tiada pernah ku jumpa pribadi seperti Dia yang mengasihi saya dan saudara dengan kasih sempurna. Haleluya. Oh kini hatiku telah menjadi jatuh cinta. Katakan jatuh cinta, jatuh cinta padanya. Ya Tuhan. Ya mati gantikan diriku. Oh Dia Tuhan juru selamatku. Dia penolong dalam hidupku. Katakan betapa ku bersyukur. Syukur bagimu pengorbananmu atas kami semua Tuhan. Haleluya. Amin. Oh Dia penolong dalam hidupku. Betapa ku bersyukur. Bersama singer katakan Dia mati gantikan diriku. Pribadi agung. Sungguh kami bersyukur. Tuhan juru selamatku, Terima kasih Tuhan. Engkau menolong dalam betapa hidupku. ku bersyukur. Betapa Yes. ku Angkat hati. Ya Tuhan. mati gantikan diriku. Terima kasih ya Tuhan. Yes. Tuhan juru selamatku. Ya. Menolong dalam hidupku. Katakan betapa ku bersyukur.
Mari paksa setiap jiwa kita untuk hanya memilih Tuhan saja. Tolong setiap kami ya Roh Kudus untuk tetap setia pada pilihan kami. Aku memilih-Mu, Tuhan. Kau segalanya bagiku. Ku mengenakan hidup-Mu, Ku mengenakan hidupku. dalam setiap langkahku. Dalam setiap langkahku, Diriku telah Kau beli ya Tuhan. diriku telah Kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Indahnya gemerlap dunia dan kemegahannya. Rela ku tinggalkan dan aku lepaskan. Aku ingin lagi. Kini mataku memandang Tuhan Yesus akan datang. Langit dan bumi yang baru
Mari kita satu hati dalam doa, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kami bersyukur Bapa untuk kesempatan kembali kami boleh datang di hadirat-Mu, memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Kiranya pujian penyembahan kami menyenangkan, menyukakan hati Bapa. Kami mau terus berjuang untuk sungguh-sungguh memfokuskan hidup kami kepada langit yang baru dan bumi yang baru. Oleh karena itu kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakai dia jadi saluran berkat untuk boleh menyampaikan isi hati Tuhan bagi anak-anak-Mu Bapa, bagi murid-murid-Mu ya Tuhan Yesus. Kami semua siap belajar firman-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sore ini saya mau mengajak kita belajar kebenaran firman Tuhan dengan satu judul, Mengapa Aku Tuhan. Mengapa aku Tuhan? Ya. Saya seringkali mempertanyakan kepada Tuhan, mengapa aku Tuhan? Terutama ketika saya menghadapi masalah-masalah, pergumulan-pergumulan, ya. Ketika menghadapi keletihan, ya, dalam hidup ini, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa aku menghadapi masalah ini? Tuhan, kenapa aku menghadapi pergumulan yang berat ini? Tuhan, kenapa Tuhan belum menolong aku? Nah, Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata pemazmur pun ya pernah mengungkapkan isi hatinya dalam doa kepada Tuhan. Dalam Mazmur pasal 22 ayat 2 dan 3. Demikian firman Tuhan. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Inilah doa pemazmur Daud ketika ia ada dalam permasalahan atau pergumulan yang berat. Ketika Daud ada dalam penderitaan dan Tuhan belum memberikan pertolongan atau menjawab doanya. Saat kita menghadapi pergumulan hidup yang berat, masalah yang datang bertubi-tubi, satu masalah belum beres, ada masalah yang lainnya. Padahal kita sudah sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Padahal kita sudah sungguh-sungguh berdoa. Kita cenderung bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa aku? Yang maksudnya adalah, mengapa aku yang mengalami masalah yang berat ini? Mengapa aku di PHK? Mengapa aku dirumahkan? Atau gaji dipotong 50% karena pandemi COVID-19? Di mana perusahaan tempat Bapak Ibu Saudara bekerja mengalami penurunan omset yang drastis. Bukan untung, malah buntung atau rugi karena pandemi COVID selama 8 bulan terakhir ini. Atau mungkin ada jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang bisnisnya ditipu oleh rekan bisnis yang selama ini dipercaya. Bahkan mungkin orang Kristen. Sehingga perusahaan rugi, menanggung banyak hutang. Dan mungkin nyaris ditutup, nyaris gulung tikar. Atau mungkin di antara Bapak Ibu Saudara ada yang ditinggalkan oleh suami atau istri. Dan anak-anak yang dikasihi. Ada yang mengalami sakit belum sembuh selama bertahun-tahun. Atau bahkan selama masa pandemi COVID ini terpapar virus corona. Mungkin ada di antara kita yang sudah ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai. Papa, mama yang meninggal dalam masa pandemi ini. Ada mungkin juga saudara yang ditinggalkan oleh orang tua. Papa atau mama meninggal ketika kita masih anak-anak, kita masih balita. Anak yang dikasihi mungkin mengalami kecelakaan berat sehingga harus dioperasi. Adik atau kakak
mungkin mengalami cacat fisik atau berkebutuhan khusus sejak lahir. Masalah demi masalah yang berat, pergumulan demi pergumulan yang berat dialami. Dan kita berkata kepada Tuhan, kita bertanya kepada Tuhan, mengapa aku ya Tuhan? Mengapa aku mengalami semua masalah ini? Mengapa aku mengalami pergumulan yang berat ini? Dan biasanya dilanjutkan dengan pertanyaan, emangnya apa sih salahku Tuhan? Ya, seolah kita mengajukan protes atau keberatan kepada Tuhan dengan apa yang sedang kita alami. Dan biasanya dalam masa-masa seperti ini kita mulai meragukan Tuhan. Kita mulai mencurigai Tuhan. Kita mulai bertanya, benarkah Tuhan itu baik? Di manakah Tuhan? Ya, seperti pemazmur Daud tadi mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa orang lain, orang-orang yang aku kenal, orang terdekat aku tidak mengalami masalah yang berat seperti aku? Kalau aku lihat hidup mereka kok kayaknya nyaman-nyaman aja, enak-enak saja, santai-santai aja. Kok kelihatannya happy-happy saja. Sedangkan aku kok Tuhan banyak ya masalah, kok banyak ya pergumulan yang aku alami. Mengapa aku Tuhan? Kan saya sudah aktif ibadah online setiap minggu. Saya sudah mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Saya memberi persembahan dengan rutin untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Saya mendukung pelayanan dalam doa, dana dan diri, ya, 3D. Saya menjadi pengurus gereja, aktivis gereja. Bahkan saya menjadi pendeta Tuhan. Tapi kenapa aku yang justru menghadapi pergumulan berat, sedangkan orang lain yang tidak melayani Tuhan, tidak kenal Tuhan Yesus, tidak percaya pada Tuhan Yesus, kok hidupnya terasa atau kelihatannya lancar-lancar saja, enak-enak saja, aman-aman saja, mereka kok sehat-sehat saja. Bahkan gemuk tubuh mereka, artinya kok kelihatannya mereka diberkati oleh Tuhan. Mengapa ya Tuhan? Bapak Ibu Saudaraku, mengapa aku Tuhan? Mengapa aku tidak ditolong oleh Tuhan? Sampai kapan aku harus menghadapi masalah ini? Sampai berapa lama Tuhan aku menghadapi masalah berat ini? Ya. Aku berseru, kata Daud, tapi engkau tetap jauh, engkau tidak menolong aku. Dan itulah yang aku alami. Tuhan, aku capek. Tuhan, aku letih. Bahkan mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang berseru kepada Tuhan, Tuhan, lebih baik aku mati aja. Aku lebih baik tinggalkan dunia ini saja Tuhan. Ya, atau aku lebih baik menghabisi hidupku saja daripada masalah ini belum beres, belum kelar juga. Daud terus mengungkapkan isi hatinya dalam doa kepada Tuhan. Di ayat 5 Mazmur 22 dikatakan, kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Nenek moyang Daud, ya, ditolong oleh Tuhan, diluputkan oleh Tuhan. Tapi Daud berseru, kenapa aku kok nggak ditolong oleh Tuhan? Ya. Ada satu lagu berkata, kalau lain ditolong, saya juga. Kalau lain ditolong, saya juga. Itu yang kita mau, itu yang kita inginkan, itu yang kita minta kepada Tuhan. Tapi realitanya, faktanya kita belum mendapatkan pertolongan apapun dari Tuhan. Atau sesungguhnya kita belum melihat, ya, bahwa Tuhan sesungguhnya sudah menolong. Tapi kita kurang peka, Bapak Ibu Saudara. Daud membandingkan dirinya yang belum ditolong Tuhan dengan nenek moyangnya yang ditolong oleh Tuhan. Ayat 7-9 dikatakan bahwa tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celak bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah dia yang meluputkannya.
Biarlah dia yang melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepadanya? Orang mengolok-olok, padahal Daud hidupnya berkenan kepada Tuhan. Namun pertolongan Tuhan belum datang. Mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa ya Tuhan? Mengapa aku? Ini adalah pertanyaan dalam cara pandang atau respon yang negatif. Pada saat awal kita menghadapi berbagai masalah, pergumulan hidup yang berat, memang respon yang pertama kali muncul atau yang sering muncul adalah penolakan, Bapak Ibu Saudara. Karena kita tidak siap menerima realita hidup, kenyataan hidup yang sulit dan tragis. Ya. Ini menunjukkan adanya keraguan atau kecurigaan atau goncangan iman kepada Tuhan. Memang butuh proses atau butuh waktu untuk akhirnya seseorang bisa memahami, menerima, dan bersyukur bahwa ada rencana Tuhan yang indah di balik realita hidup yang sukar, ya, di balik pergumulan hidup yang berat, ada rencana Tuhan yang indah di dalamnya. Untuk memahami ini, mengerti ini, menangkap ini, ya, memang butuh proses, butuh waktu, Bapak Ibu Saudara. Rencana Tuhan yang indah bukan berarti harus ada solusi, harus ada jalan keluar dari setiap masalah kita. Tetapi rencana Tuhan yang indah adalah pembentukan karakter kita, pembentukan manusia batiniah kita, agar menjadi semakin serupa dengan Yesus. Agar karakter kita semakin indah di hadapannya. Hidup kita semakin berkenan di hati Bapa di sorga. Nah, Bapak Ibu Saudara, seseorang yang dipakai Allah untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, yaitu Yohanes Pembaptis. Ia juga pernah menghadapi goncangan iman. Matius 11 ayat 2-6. Matius 11 ayat 2-6, ya. Di sini ditulis bahwa saat itu Yohanes Pembaptis ada di dalam penjara. Ia di dalam penjara dan mendengar tentang pekerjaan Kristus. Apa yang telah Tuhan Yesus lakukan. Di Lukas pasal 7 ayat paralel di sini dikatakan bahwa Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Yesus melakukan banyak mujizat. Banyak orang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Sehingga banyak orang memuliakan Allah dan berkata, sekarang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Kemudian juga orang mengatakan, Allah telah melawat umatnya. Nah, kabar tentang Yesus tersiar di seluruh Yudea dan di seluruh daerah di sekitarnya. Kemudian Yohanes Pembaptis memanggil 2 orang muridnya dan berkata kepada mereka, kamu tanya kepada Yesus, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan seorang yang lain? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yohanes Pembaptis mulai goncang imannya. Sementara banyak orang ditolong oleh Tuhan Yesus. Banyak orang menerima mujizat, mendapatkan kesembuhan dari Tuhan Yesus. Tetapi Yohanes Pembaptis, yaitu orang yang dipakai Allah untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Dia sendiri ada di dalam penjara. Dia sendiri tidak mendapatkan pertolongan apapun dari Tuhan Yesus. Imannya goncang. Dia merasa bingung, kenapa kok Tuhan tidak tolong? Memang tidak ditulis di Alkitab. Tetapi ketika dia menyuruh 2 orang muridnya bertanya kepada Yesus, engkaukah yang akan datang itu? Atau kami harus menunggu yang lain? Di sini tersirat bahwa iman Yohanes Pembaptis mulai goyah. Mengapa aku tidak ditolong oleh Tuhan Yesus? Mengapa aku gak ditolong? Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus katakan kepada murid Yohanes Pembaptis, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar,
orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Ya, Tuhan Yesus lakukan mujizat, orang buta melihat. Ya, jangan bilang orang buta berjalan, waduh, orang lumpuh melihat gitu ya. Orang tuli ya berjalan, bukan Bapak Ibu ya. Orang miskin diberitakan kabar baik, bukan orang miskin dikasih uang, bukan Bapak Ibu Saudara ya. Dan kalimat penting adalah, dan berbahagialah mereka yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Berbahagialah mereka yang tidak menolak Yesus. Berbahagialah mereka yang tidak kecewa kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah kejadian ini, Matius, Markus, dan Lukas, Injil Sinoptis mencatat bahwa Yohanes Pembaptis dibunuh oleh Raja Herodes dengan kepala dipenggal, Bapak Ibu Saudara. Yesus tahu, tapi Yesus tidak melakukan pertolongan apapun. Ini memang misteri, ya, nggak mudah dipahami. Yohanes Pembaptis mati sebagai martir karena dia menyampaikan kebenaran dengan menegur Raja Herodes. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin saja Yohanes Pembaptis kecewa. Tapi ketika dia dengar apa yang dilakukan oleh Yesus, tetapi ketika dia sungguh-sungguh memahami apa yang telah Yesus perbuat, saya percaya dia tetap beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayo kita belajar, bukan hanya dalam pandangan yang negatif, mengapa aku Tuhan. Kita belajar memiliki pandangan yang positif. Mari kita belajar untuk bertanya, mengapa aku Tuhan? Mengapa aku digantikan oleh Tuhan Yesus di kayu salib? Aku yang berdosa, aku yang seharusnya dihukum, aku yang seharusnya binasa. Tapi Tuhan Yesus bersedia menggantikan aku di atas kayu salib. Pernahkah kita bertanya kepada Tuhan, mengapa aku dikasihi, diselamatkan oleh Tuhan? Padahal sesungguhnya aku tidak layak menerima anugerah Tuhan. Pernahkah kita bertanya, mengapa Tuhan kau memberkati aku? Aku diberkati, aku disertai, dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Berkat yang utama bukan berkat jasmani, bukan berkat materi yang bersifat hanya sementara, tetapi berkat rohani yang abadi, yang kekal. Pernahkah kita bertanya, mengapa Tuhan aku masih diberi kesempatan untuk bertobat, untuk berubah menjadi serupa dengan Yesus? Mengapa aku diberi kepercayaan untuk melayani, untuk mengabdi kepada Allah? Mengapa aku diberi talenta dan karunia yang unik dari Tuhan, yang tidak dimiliki oleh orang lain, sehingga aku bisa melayani, mengabdi bagi Tuhan? Pernahkah kita bertanya, mengapa aku dijanjikan rumah Bapa oleh Tuhan Yesus? Langit yang baru dan bumi yang baru yang Bapa sediakan bagi aku, bagi keluargaku, bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayo kita bertanya kepada Tuhan, mengapa aku, bukan dalam cara pandang yang negatif, tapi dari cara pandang yang positif. Ya, banyak pemeliharaan, penyertaan, berkat rohani yang besar, ya, kesempatan yang Tuhan masih beri bagi kita untuk kita bertobat dan berubah. Banyak berkat-berkat yang tidak terhitung, Bapak Ibu Saudara, yang sering kita lupakan, yang sering kita ingat hanya masalah dan pergumulan saja. Ayo kita berubah. Yusuf, seorang anak kesayangan dari papanya yang dibuang ke Mesir menjadi budak di rumah Potifar. Dia bisa saja kecewa kepada Tuhan. Mengapa Tuhan? Mengapa aku harus mengalami dibuang? Tapi dia tidak mengeluh. Dia hidup berkenan kepada Tuhan. Dia disertai oleh Tuhan dan Tuhan pakai dia. Ketika karirnya naik, ternyata dia diperlakukan tidak adil oleh istri Potifar. Tapi dia tetap berkenan kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan mengangkat dia menjadi kepala, menjadi nomor 2 setelah Fir'aun di Mesir. Dan dia berkata dalam Kejadian 50 ayat 20, memang kamu telah merekarekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekarekakannya untuk kebaikan, dengan maksud seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup bangsa yang besar.
Bapak Ibu Saudara, pasti ada rencana Tuhan yang indah dalam setiap pergumulan, setiap masalah, tantangan yang kita hadapi. Jangan berkata dengan cara pandang yang negatif kepada Tuhan, mengapa aku? Tapi dengan cara pandang yang positif. Ingat ya, janji Tuhan, langit yang baru, bumi baru, rumah Bapa bagi kita orang percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya mengajak kita semua menaikkan satu pujian. Ajarku memahami semua yang kau ingini. Saya undang singers untuk maju ke depan. Refnya saja ya. Ajarku memahami semua yang kau ingini. Ya, seringku tak mengerti. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita angkat pujian ini, Bapak Ibu Saudara. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya. Ajarku memahami, amin. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba, serahkan diri. Bapak Ibu Saudara, masing-masing berdoa kepada Bapa di sorga, minta ampun kalau selama ini kita memiliki cara pandang yang negatif kepada Tuhan. Ayo ubah menjadi cara pandang yang positif. Mengapa aku Tuhan? Bukan lagi diisi dengan isi yang negatif, tetapi dengan isi yang positif, yang menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Ayo kita belajar terus mempercayai Tuhan yang pantas, yang layak dipercayai. Dan kita berusaha menjadi orang-orang yang bisa dipercayai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni kesalahan kami, ampuni ketidaktepatan kami, ampuni sikap kami yang melukai hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ajarku memahami. Bapak Pendeta Yusuf Setiawan pimpin kita dalam doa penutup dan doa berkat. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, Serahkan diri, genapi karya. sekali lagi, serahkan diri. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah. Tuhan, kami bersyukur melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Dr. Timotius dan Tuhan. Kami diberkati. Kami siap berjuang untuk melakukan kebenaran-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, beri hikmat bagi pemimpin kami, sehingga pada saat menghadapi permasalahan pandemi corona dan permasalahan yang lain bangsa dan negara kami, hikmat ini diberikan sehingga pemimpin kami dapat mengambil keputusan dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Berkati gereja kami, berkati Bapak Gembala kami Tuhan. Tuhan, kami akan akhiri, biarlah pada saat kami akhiri, kami mohon berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah telah selesai. Siapkan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Arahkan hidup kita untuk menerima berkat. Tuhan akan memberkati hidupmu.
Tuhan akan melindungi hidupmu. Tuhan akan menghadapkan wajahnya dan akan memberikan engkau damai sejahtera, dan Tuhan akan memberkati keluargamu. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, Gembala Agung kita, dan penyertaan Roh Kudus akan memberkati hidup kita hari ini sampai selama-lamanya. Yang beriman katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mohon waktu sejenak untuk menerima informasi. Bapak Ibu, untuk kali ini Bapak Ibu diperkenankan atau membuka segala informasi melalui website kami GSKI Kebonjeruk, dan juga untuk pelayanan jemaat konseling, doa, ibadah. Bapak Ibu siap untuk menerima atau WA. Telepon kami 0817 003 3580, 0812 9154 1542. Kami mohon Bapak Ibu siap untuk mengunjungi website Kebon Jeruk dan tetap ikuti protokol kesehatan. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan dan ikuti informasi website GSKI Kebon Jeruk. Tuhan Yesus memberkati. Amin.